DPR kita pasti pengennya melemahkannya lagi. Oh iya. Jadi kita tuh beruntung undang-undang pers itu lahir pada saat lagi suasana reformasi. Betul, jangan kita beritakan pengusaha yang mana sama kita tadi korupsi, gitu. Jadi ditunggu untuk Saya mengusulkan membuat yang namanya Forum Nasional untuk Etika dan Ketahanan Jurnalisme. Dialog interaktif nasional bertajuk Refleksi 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Masa Depan Demokrasi Jurnalis digelar di Ciko Coffee, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 19 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi kritis bagi insan pers, aktivis, dan praktisi dalam menilai kondisi kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia, IPJI, Dr. Insinyur Kunwardana Abioto. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai pilar utama demokrasi. Tanpa pers yang independen dan berpihak pada kepentingan publik, demokrasi akan kehilangan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Tadi sesuai dengan yang disampaikan ya, kita masuk di era digital, banyak permasalahan terjadi. Nah, nanti isinya ini itu bisa berisi pemerintah, kemudian juga yang kedua Dewan Pers, yang ketiga organisasi seperti IPJI ya, dan lain-lain ya. Kemudian itu organisasi jurnalis, kemudian yang keempat itu akademisi, dan yang juga penting ya, ini juga masyarakat secara umum. Dan sekali lagi tadi yang saya perhatikan, kebebasan pers itu penting banget, perlindungan para jurnalis penting sekali ya, dan juga komitmen untuk tidak ataupun non kriminalisasi terhadap para jurnalis. Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, diantaranya wartawan senior Bambang Harimurti, Direktur Eksekutif CBA Ucok Sky Hadafi, wartawan investigasi M. Helmi Romdoni, serta Ketua Umum APIKI Anto Suroto. Diskusi dipandu oleh Herlina Butar-Butar. Dalam pemaparannya, Bambang Harimurti menyoroti paradoks dunia pers Indonesia. Jumlah media mencapai sekitar 48.000, namun yang terverifikasi Dewan Pers hanya sekitar 1.800 media, termasuk sekitar 1.100 media digital. Artinya, lebih dari 45.000 media masih berada di luar sistem verifikasi resmi. Bambang menegaskan bahwa jurnalisme adalah profesi terbuka, namun kebebasan tersebut harus disertai kepatuhan terhadap kode etik. Tanpa etika jurnalistik, perlindungan undang-undang pers tidak dapat diberikan secara penuh. Sekitar 1.800 yang media itu semua media. Kalau media digitalnya kira-kira 1.100. Jadi 45.000 lebih nih, ya paling nggak 46.000 media itu ya pokoknya bebas-bebasnya lah ya. Nah, dulu ketika saya wakil ketua Dewan Pers, kami di Dewan Pers sepakat, udahlah kita nggak usah aneh-aneh. Siapapun mau bikin media, asal cukup mendeklarasikan dirinya sebagai media yang taat pada kode etik jurnalistik, kita akan lindungi sebagai media. Sementara itu, wartawan investigasi M. Helmi Romdoni menyoroti tekanan nyata terhadap jurnalis di lapangan. Tekanan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga ekonomi, keamanan, hingga kriminalisasi. Dalam kesempatan yang sama, Ucok Sky Hadafi menekankan peran media dalam mengawal transparansi anggaran dan kebijakan publik. Sedangkan Anto Suroto menegaskan pentingnya integritas kepemimpinan, serta keseimbangan antara kebebasan, etika, dan tanggung jawab. Ketua Panitia, Heri Soela Iman, menyampaikan bahwa dialog ini menjadi ruang refleksi dan konsolidasi bagi insan pers dan masyarakat sipil. Sejumlah catatan dan rekomendasi dihasilkan untuk disampaikan kepada para pemangku kepentingan, sebagai upaya memperkuat kebebasan pers dan perlindungan jurnalis di Indonesia. Karena pers yang kuat dan independen, merupakan fondasi utama demokrasi yang sehat. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, nantikan update berita terbaru lainnya.